Hari ini saya akan mengisahkan sebuah kejadian yang tak terbayangkan oleh akal sehat. Sebuah peristiwa yang mengguncang sebuah desa di Jawa Timur, di mana anak seorang ustadz berubah menjadi ular piton raksasa yang melilit atap rumah mereka. Kejadian ini membuat warga gempar, polisi kebingungan, dan banyak pertanyaan tak terjawab. Apa sebenarnya yang terjadi? Ikuti kisahnya hingga akhir. Sebelum cerita ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan sahabat semua untuk like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Suasana pagi di desa Sumberrejo tampak seperti biasanya. Angin sepai-sepal berhembus pelan, menyapu dedaunan pohon yang menghiasi jalanan desa. Burung-burung berkicau, menambah kedamaian yang terpancar di wajah setiap orang yang melintas. Warga desa yang mayoritas adalah petani, nelayan, dan pedagang kecil, sudah memulai aktivitas mereka sejak fajar. Di tengah desa, di sebuah rumah sederhana namun megah, tinggal seorang tokoh agama yang sangat dihormati, Pak Ustadz Syamsul. Pak Ustadz dikenal sebagai sosok yang bijak, penuh kasih sayang, dan sangat taat kepada Allah. Beliau selalu menjadi panutan bagi warga sekitar. Anak-anak sering datang ke rumahnya untuk belajar agama, dan orang dewasa datang untuk berkonsultasi mengenai berbagai masalah hidup. Di tengah kesibukannya yang tak pernah sepi, Pak Ustadz juga memiliki seorang anak laki-laki yang sangat dicintainya, bernama Fahmi. Fahmi adalah seorang pemuda berusia 19 tahun yang dikenal sangat sopan, rajin, dan berakhlak mulia. Beliau adalah anak yang selalu taat kepada orang tuanya dan sangat mendalami ilmu agama. Fahmi tidak banyak bicara, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu bijaksana. Sebagai anak seorang ustadz, ia banyak menghabiskan waktunya di masjid, belajar mengaji dan mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fahmi adalah sosok yang pendiam, namun penuh semangat dalam beribadah. Namun, pagi itu, pagi yang seharusnya damai dan penuh berkah, sesuatu yang tak pernah terbayangkan terjadi. Ketika warga desa mulai keluar dari rumah untuk memulai aktivitas mereka, sebuah teriakan keras terdengar dari arah rumah Pak Ustadz. "Ada apa? Kok teriak-teriak?" seru salah satu warga, sambil berlari menuju sumber suara. Dalam sekejap, desa yang biasanya tenang berubah menjadi kerumunan yang penuh kekhawatiran. Pak Ustadz yang tengah berada di luar rumah segera berlari ke arah warga yang berkerumun. Mereka semua tampak panik. Matanya tertuju pada rumah Pak Ustadz. Tidak ada yang bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Di atas atap rumah Pak Ustadz, sesuatu yang besar dan mengerikan tampak menggeliat-geliat. Sesosok makhluk raksasa, seperti ular piton, melingkari rumah Pak Ustadz. Panjang tubuhnya membelit atap rumah hingga hampir seluruh bangunan tertutup oleh tubuh besar itu. "Warga, ayo, mundur, mundur. Jangan dekati rumah itu," teriak Pak Ustadz, mencoba untuk menenangkan para warga yang mulai panik. Namun, meski perintah itu keluar dari mulutnya, ketakutan yang melanda warga desa seolah tak bisa dihentikan. Polisi yang segera datang ke lokasi kejadian tampak kebingungan. Mereka sudah mencoba menghubungi pihak berwenang dari luar desa, tetapi semua terasa sia-sia. Beberapa anggota polisi yang berani mencoba mendekati rumah itu, tetapi terhalang oleh tubuh ular piton raksasa yang melilit di sekitar atap rumah. Makhluk itu bergerak perlahan, seolah memperhatikan setiap gerakan yang terjadi di bawahnya. "Ini tidak mungkin. Tidak ada ular sebesar itu di dunia ini," seru seorang polisi dengan suara gemetar. Namun, meskipun ia merasa ragu dengan apa yang ia lihat, kenyataannya di depan mata mereka adalah makhluk yang begitu besar dan menakutkan. Warga desa yang biasanya hidup dengan damai kini terdiam di tengah kepanikan. Mereka saling berbisik dan berusaha mencari penjelasan. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah kutukan, ada yang berpendapat bahwa ini adalah ujian dari Tuhan. Namun, tak ada yang tahu pasti mengapa hal ini bisa terjadi. Semua orang terdiam, seolah terhipnotis oleh peristiwa yang luar biasa ini. Pak Ustadz yang semula tenang mulai menunjukkan kegelisahan. Wajahnya tampak pucat, namun ia berusaha menenangkan diri.
Ia bergegas masuk ke dalam rumah, mencari anaknya yang sudah lama tidak terlihat. Hatinya berdebar, pikirannya penuh dengan kecemasan. "Fahmi, anakku, di mana kamu?" gumam Pak Ustadz pelan, sambil memanggil anaknya. Namun, tidak ada jawaban. Ketika ia melangkah ke dalam kamar anaknya, ia melihat Fahmi yang terbaring lemah di atas ranjang, matanya terpejam. Tubuhnya tampak lelah, dan wajahnya pucat pasi. Pak Ustadz merasa cemas, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. Ia menyentuh dahi anaknya, yang terasa dingin. "Fahmi, bangun, nak." Pak Ustadz mengguncang-guncangkan tubuh anaknya, berharap ia akan membuka matanya. Namun, Fahmi tidak bergerak. Pak Ustadz segera berlari keluar dan kembali ke tengah kerumunan warga. Ia melihat ular piton raksasa itu bergerak semakin besar, melilitkan tubuhnya dengan lebih kuat di sekitar rumah. Warga semakin takut. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan beberapa di antara mereka mulai menangis, merasa tak berdaya menghadapi peristiwa yang luar biasa ini. "Apakah ini benar-benar ujian dari Tuhan?" tanya salah seorang warga dengan suara tercekat. Pak Ustadz yang mendengar pertanyaan itu hanya bisa terdiam. Tidak ada jawaban pasti untuk pertanyaan itu. Yang ada hanyalah perasaan cemas dan kebingungan yang semakin menghimpit hatinya. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Kejadian yang begitu aneh dan tak terduga ini membuat semua orang terdiam. Polisi sudah berusaha menghubungi pihak berwenang, namun tidak ada jawaban yang jelas. Bahkan pihak medis pun belum bisa memberikan penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Pak Ustadz berdoa dalam hatinya, berharap agar Tuhan memberikan petunjuk, agar ada jalan keluar dari kegemparan ini. "Ya Allah, aku mohon perlindungan-Mu. Jangan biarkan anakku jatuh dalam ujian yang berat ini." Doanya, dengan mata yang penuh harap. Namun, tak ada jawaban yang segera datang. Semua yang ada di sekitarnya terasa hampa dan sunyi, hanya suara desisan ular piton raksasa yang terdengar memekakkan telinga. Sementara itu, warga yang berada di dekat rumah Pak Ustadz masih terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Semua tampak seperti menunggu keajaiban yang akan datang, berharap agar kejadian ini segera berakhir dan mereka bisa kembali menjalani hidup mereka seperti sebelumnya. Namun, entah apa yang akan terjadi selanjutnya, mereka semua menyadari bahwa hidup tidak selalu berjalan seperti yang mereka inginkan. Terkadang, ujian datang dalam bentuk yang tak terduga, membawa perubahan yang luar biasa dan mengubah segalanya dalam sekejap. Apa yang terjadi pada Fahmi? Mengapa ia berubah menjadi ular piton raksasa? Dan apa makna dari kejadian yang gemparkan desa ini? Semua itu masih menjadi misteri yang harus dipecahkan. Kegemparan di desa Sumberrejo semakin menjadi-jadi. Kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya ini membuat seluruh warga terperangah. Masyarakat yang semula tenang kini merasa ketakutan. Belum lagi para pejabat desa dan polisi yang datang ke lokasi kejadian tampak bingung dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Semua orang menatap takjub. Matanya terfokus pada ular piton raksasa yang masih melilitkan tubuhnya dengan kuat di sekitar rumah Pak Ustadz. Gerakan makhluk itu seolah menyiratkan sebuah ancaman besar, seakan setiap detik membawa ketegangan yang luar biasa. Pak Ustadz berdiri di tengah kerumunan, wajahnya penuh cemas dan kebingungan. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Sejak pertama kali melihat anaknya terbaring lemah di atas ranjang dengan wajah pucat, ia tahu bahwa kejadian ini adalah sesuatu yang lebih dari sekadar fenomena alam. Fahmi, anak yang selama ini ia didik dengan penuh kasih sayang, kini tak sadarkan diri dan berubah menjadi makhluk yang sangat asing di atas rumah mereka. Di luar rumah, polisi berusaha keras untuk menjaga jarak dan mengendalikan kerumunan warga. Polisi yang sebelumnya berani mendekati rumah Pak Ustadz kini hanya bisa berdiri dari kejauhan, bingung dan terperangah. Tidak ada petunjuk tentang bagaimana ular piton yang besar itu bisa muncul, apalagi mengapa wujud anak Pak Ustadz tiba-tiba berubah. Suasana yang semula tenang kini berubah menjadi sangat mencekam, dan masyarakat tak tahu apa yang harus dilakukan. Pak Ustadz mengambil keputusan untuk meminta bantuan lebih lanjut. "Ayo, kita semua berdoa bersama," seru Pak Ustadz dengan suara lantang, meskipun dalam hati ia merasa penuh kecemasan.
Hanya dengan pertolongan Allah kita bisa keluar dari ujian ini. Namun, meski ia memimpin doa dengan khusyuk, hatinya terus diguncang oleh kebingungan. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa anaknya, yang selalu taat beribadah, bisa terlibat dalam kejadian yang mengerikan ini? Apakah ini ujian dari Allah? Ataukah ada kekuatan lain yang tak bisa dijelaskan? Di dalam hatinya, Pak Ustadz berusaha mencari alasan yang mungkin dapat menjelaskan apa yang terjadi pada anaknya. Ia mulai mengenang masa lalu Fahmi, anak yang selama ini dikenal baik oleh warga. Fahmi adalah sosok yang tidak pernah menentang orang tua, selalu taat kepada agama, dan tidak pernah menampilkan perilaku aneh. Ia adalah anak yang memiliki jiwa yang lembut, penuh kasih, dan selalu menjaga perasaan orang di sekitarnya. Apa yang mungkin salah dalam hidup anak ini? Malam sebelumnya, Pak Ustadz ingat, anaknya sempat bercerita tentang sebuah mimpi yang aneh. Fahmi berkata bahwa ia melihat sosok makhluk besar dengan mata merah menyala, yang mengingatkannya pada sesuatu yang jahat. "Ayah, aku merasa ada sesuatu yang akan terjadi," kata Fahmi malam itu dengan suara pelan, seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Namun, Pak Ustadz tidak terlalu memikirkan perkataan itu saat itu, karena menurutnya itu hanya bunga tidur belaka. Namun kini, perasaan gelisah itu seolah menjadi kenyataan. Apakah itu sebuah pertanda? Atau mungkin itu sebuah peringatan? Pak Ustadz mendekati ular piton yang masih melilit rumahnya, berusaha untuk mengamati gerakannya lebih dekat. Ia merasa bahwa makhluk itu seolah menyadari keberadaannya, menatapnya dengan tajam. Meski begitu, ia tetap mencoba untuk menjaga ketenangannya. "Ya Allah, apa yang terjadi pada anakku? Apakah ini ujian? Atau apakah ini sesuatu yang lebih besar dari yang aku bisa pahami?" pikir Pak Ustadz dalam hati. Setelah beberapa saat, akhirnya petugas dari luar desa tiba. Mereka membawa peralatan dan perlengkapan untuk mengatasi kejadian ini, tetapi melihat besarnya ular piton tersebut, mereka tahu ini bukan perkara mudah. Mereka segera menghubungi tim ahli dari luar kota untuk menangani masalah ini. Namun, saat mereka mencoba menilai situasi, mereka mulai merasa bahwa kejadian ini lebih aneh daripada yang mereka bayangkan. Ular itu tidak bergerak agresif seperti ular pada umumnya. Justru, gerakannya terasa lambat dan penuh kehati-hatian, seolah makhluk itu sedang menunggu sesuatu. Apa yang sebenarnya terjadi? Beberapa warga mulai saling berbicara dan berspekulasi tentang makhluk yang ada di atap rumah Pak Ustadz. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah pertanda dari Tuhan. Ada juga yang beranggapan bahwa itu adalah perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang bisa memberikan penjelasan yang jelas mengenai asal-usul kejadian ini. Pak Ustadz memutuskan untuk kembali masuk rumah, mencari anaknya. Ketika ia memasuki kamar Fahmi, ia melihat anaknya masih terbaring lemah. Tak ada tanda-tanda bahwa anaknya sadar. Wajahnya masih pucat, dan nafasnya begitu pelan. Pak Ustadz merasakan betapa beratnya ujian ini, dan ia kembali berdoa, memohon kepada Allah untuk memberinya petunjuk dan kekuatan. "Ya Allah, hanya Engkau yang tahu apa yang terbaik untuk hamba-Mu. Aku mohon agar Engkau memberikan jalan keluar dari ujian ini," kata Pak Ustadz dengan suara yang hampir tidak terdengar. Tak lama setelah itu, polisi dan warga mulai berdiskusi lebih lanjut. Mereka sepakat untuk meminta bantuan dari seorang ahli spiritual dari desa tetangga. Ahli spiritual itu dikenal memiliki pengetahuan dalam hal-hal yang berkaitan dengan dunia gaib. Mungkin saja ia bisa memberikan penjelasan atau cara untuk mengatasi makhluk yang sedang mengganggu rumah Pak Ustadz. Beberapa jam berlalu, dan rasa cemas semakin menumpuk. Makin banyak warga yang datang untuk menyaksikan kejadian ini, meskipun mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan. Semua yang ada di sekitar rumah Pak Ustadz hanya bisa menunggu dengan hati yang berdebar, berharap kejadian ini segera menemukan jawabannya. Sementara itu, makhluk ular piton yang besar itu masih berada di atap, tidak bergerak, dan tidak menunjukkan tanda-tanda ingin pergi. Keanehan itu membuat hati Pak Ustadz semakin gundah. Mengapa anaknya berubah seperti ini? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Semua pertanyaan itu terus berputar di benaknya,
namun tidak ada jawaban yang bisa dia temukan. Namun, meskipun kebingungannya semakin dalam, Pak Ustadz tahu satu hal yang pasti. Dalam setiap ujian yang diberikan Tuhan, pasti ada hikmah yang tersembunyi. Dengan keyakinan itu, ia terus berdoa, berharap agar anaknya segera sadar dan kejadian ini segera berakhir dengan jalan yang terbaik. Seiring waktu berjalan, kegemparan di desa Sumberrejo semakin mereda. Meski ular piton raksasa yang melilit rumah Pak Ustadz masih bertahan di atas atap, suasana desa mulai sedikit tenang. Warga yang sebelumnya terperangah dan panik kini mulai berlarian kembali ke rumah masing-masing. Mereka masih merasa bingung, namun perlahan mereka mulai menyadari bahwa peristiwa ini bukanlah hal yang biasa, melainkan sebuah ujian yang sangat besar bagi mereka semua. Pak Ustadz, meskipun masih diliputi kecemasan, mencoba untuk menenangkan diri. Ia kembali duduk di samping anaknya, Fahmi, yang masih terbaring lemah di atas ranjang. Tidak ada perubahan berarti pada kondisi Fahmi. Mata anaknya tetap tertutup, tubuhnya tetap terasa dingin, dan pernapasannya terasa begitu lemah. Pak Ustadz menatap wajah anaknya dengan penuh haru, merasakan betapa berat ujian ini. Fahmi, anakku, bangunlah. Aku tahu ini bukanlah akhir dari semuanya, kata Pak Ustadz pelan, meskipun dalam hatinya, ia merasa begitu khawatir. Sambil menunggu kedatangan ahli spiritual yang telah dijanjikan untuk membantu, Pak Ustadz merenung. Ia mulai merenungkan setiap momen dalam hidup anaknya, mencoba mencari tahu apakah ada sesuatu yang mungkin telah luput dari perhatian. Sejak kecil, Fahmi memang dikenal sebagai anak yang pendiam, tidak banyak berbicara, namun selalu menunjukkan sikap yang baik kepada orang lain. Ia juga sangat tekun dalam belajar agama, sangat rajin mengaji, dan selalu menghormati orang tua. Namun, beberapa waktu belakangan, Pak Ustadz merasa ada yang berbeda dengan anaknya. Fahmi menjadi semakin sering termenung, seringkali tampak berpikir jauh dan terhanyut dalam lamunannya. Meskipun demikian, Pak Ustadz tidak begitu memperhatikannya. Ia menganggap itu sebagai hal yang wajar, karena Fahmi memang sedang dalam masa remaja, sebuah fase di mana anak-anak mulai mencoba mencari jati diri mereka. Namun, Pak Ustadz ingat dengan jelas satu kejadian yang membuatnya merasa khawatir. Beberapa minggu sebelum kejadian yang menggemparkan desa ini, Fahmi mengungkapkan sesuatu yang cukup mengganggu pikirannya. Ayah, aku merasa ada sesuatu yang mengintai, kata Fahmi dengan nada suara yang berbeda dari biasanya. Ada sesuatu yang mengganggu pikiranku, seolah aku sedang dibuntuti oleh sesuatu yang tidak terlihat. Pada awalnya, Pak Ustadz menganggapnya sebagai perasaan biasa, karena banyak remaja yang mengalami hal serupa, terutama saat mereka berada dalam kondisi penuh tekanan atau kebingungan. Namun, kini, setelah melihat peristiwa yang luar biasa ini, Pak Ustadz menyadari bahwa kata-kata itu mungkin bukan hanya sebuah ungkapan belaka. Fahmi, apakah ada yang salah? Pak Ustadz bertanya dengan lembut. Saat itu ia masih belum memahami sepenuhnya apa yang anaknya coba sampaikan. Kadang aku merasa seperti ada sesuatu yang sedang menunggu aku di dalam mimpi. Fahmi menjawab dengan suara yang sangat pelan. Aku melihat sosok makhluk besar, dengan mata merah menyala, seolah mengawasi aku. Pak Ustadz merasa tidak nyaman dengan apa yang didengar. Namun, ia berusaha menenangkan anaknya, karena ia tahu bahwa dalam setiap masa remaja, ada banyak hal yang bisa menjadi kegelisahan dalam pikiran anak-anak. Namun, perasaan aneh itu kini kembali terbayang dalam benak Pak Ustadz, seolah menjadi sebuah pertanda yang terlupakan. Sejak saat itu, Pak Ustadz mulai memperhatikan lebih seksama perubahan-perubahan kecil pada Fahmi. Fahmi mulai lebih sering menyendiri, dan meskipun ia tetap beribadah dengan tekun, ada sesuatu yang tampak mengganggu dalam tatapan matanya. Matanya yang dulu selalu penuh semangat kini tampak kosong, seolah ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Namun, Pak Ustadz tidak tahu harus berbuat apa. Hari-hari berlalu, dan meskipun ada kekhawatiran dalam hati Pak Ustadz, ia tidak memberitahukan siapapun tentang apa yang terjadi dengan anaknya. Ia hanya berdoa agar semuanya baik-baik saja. Ia percaya bahwa dengan doa dan kesabaran, Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Namun, malam itu, saat Fahmi terbaring lemah di ranjang dan tubuhnya berubah menjadi ular piton raksasa di atas rumah,
Pak Ustadz tahu bahwa ini bukanlah hal biasa. Sesuatu yang sangat besar dan tak terduga sedang terjadi. Dengan setiap detik yang berlalu, ia semakin merasa bahwa ada hubungan yang erat antara perubahan Fahmi dan makhluk besar yang muncul di atap rumah mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada kekuatan gaib yang terlibat? Ataukah ini ujian dari Tuhan yang harus mereka jalani dengan penuh kesabaran? Pak Ustadz kembali menatap anaknya dengan penuh kasih sayang, mencoba mencari jawaban dalam hati. Ia teringat kembali pada beberapa peristiwa aneh yang terjadi belakangan ini. Beberapa kali Fahmi tampak berbicara sendiri, seolah berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Apakah kamu merasa seperti aku? Fahmi pernah bertanya pada malam hari, namun tidak ada penjelasan yang jelas. Pak Ustadz merasa semakin cemas, namun ia tahu satu hal yang pasti, ia harus berbuat sesuatu. Ia tidak bisa hanya berdiam diri dan membiarkan keadaan ini terus berlarut-larut. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dengan doa dan keyakinan kepada Allah, Pak Ustadz bertekad untuk menemukan jalan keluar dari ujian besar ini. Sambil menunggu kedatangan ahli spiritual, Pak Ustadz kembali menundukkan kepala dan berdoa. Ya Allah, hanya Engkau yang tahu apa yang terbaik untuk hamba-Mu. Aku mohon petunjuk-Mu, agar Engkau memberi jalan keluar dari ujian yang begitu besar ini, ujarnya dalam hati. Malam semakin larut, dan Pak Ustadz masih duduk di samping anaknya, terus memikirkan setiap hal yang mungkin bisa menjelaskan kejadian ini. Saat itulah ia teringat pada sebuah kisah yang ia pelajari dari kitab-kitab kuno, yang pernah ia dengar dari gurunya. Sebuah kisah tentang makhluk yang bisa mengubah bentuknya, makhluk yang dikenal oleh sebagian orang sebagai jin. Jin yang bisa merasuki tubuh manusia dan mengubahnya menjadi makhluk lain. Apakah ini yang terjadi pada Fahmi? Apakah anaknya telah terpengaruh oleh sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia biasa? Pak Ustadz tahu bahwa ia tidak bisa hanya berharap pada penjelasan manusia semata. Keajaiban hanya bisa datang melalui kekuatan Tuhan, dan hanya Tuhan yang mengetahui jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam kesendirian malam itu, Pak Ustadz berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berjuang demi anaknya, demi keluarga, dan demi kehidupan yang lebih baik bagi semua orang yang terlibat dalam peristiwa ini. Keputusan itu sudah bulat. Pak Ustadz akan mencari jawaban, apapun yang terjadi. Malam semakin larut, tetapi desa yang semula tenang kini terperangkap dalam ketegangan yang tak kunjung reda. Ular piton raksasa yang melilit rumah Pak Ustadz masih tampak menggeliat di atap. Tubuhnya besar dan menyeramkan. Setiap gerakan makhluk itu seolah memancarkan kekuatan yang tak terbayangkan. Namun, meskipun ketakutan melanda, warga desa masih setia bertahan di luar rumah Pak Ustadz, dengan harapan sebuah jawaban akan datang. Pak Ustadz tetap berada di samping anaknya, Fahmi, yang masih terbaring lemah. Kegelapan malam tidak mampu menutupi kegalauan yang ada di hati Pak Ustadz. Ia terus berdoa, berharap Allah memberikan pertolongan. Sesekali, ia mengusap dahi anaknya, yang masih terbaring tanpa sadar. Di dalam hatinya, Pak Ustadz tak henti-hentinya memohon agar Allah memberikan pencerahan, memberikan keajaiban yang dapat mengembalikan anaknya. Waktu berlalu begitu lambat, dan rasa cemas semakin dalam. Namun, saat itulah, sebuah keajaiban mulai terungkap. Tiba-tiba, dari arah rumah Pak Ustadz terdengar suara yang sangat keras, seperti gemuruh petir yang datang dari langit. Suara itu mengguncang seluruh desa, membuat bumi seakan bergetar. Warga yang masih berkumpul di luar rumah terkejut dan mulai melarikan diri, takut jika sesuatu yang lebih buruk lagi akan terjadi. Pak Ustadz terlonjak dari duduknya, matanya terbelalak, memandang keluar jendela dengan penuh keheranan. Dari balik rumah, tubuh ular piton yang besar itu mulai bergerak, semakin menggeliat dan mengeluarkan suara yang mengerikan. Namun, ada yang aneh. Ular itu seolah tidak lagi ganas, melainkan tampak bingung, seperti berjuang untuk kembali ke bentuk semula. Pak Ustadz berdiri dan berjalan dengan cepat menuju luar rumah. Warga yang semula panik, kini terhenti di tempat mereka berdiri. Mereka semua memandangi atap rumah Pak Ustadz dengan takjub. Ular piton yang besar itu tiba-tiba mengerut, tubuhnya menyusut perlahan, dan dalam sekejap,
makhluk itu berubah menjadi sosok yang lebih kecil, hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Seketika itu juga, perubahan besar terjadi pada Fahmi. Anak Pak Ustadz yang sebelumnya terbaring lemah, tiba-tiba mengangkat tubuhnya, membuka mata, dan melihat sekelilingnya dengan bingung. Ia tampak kebingungan, seolah baru saja terbangun dari tidur yang panjang. "Fahmi!" teriak Pak Ustadz dengan penuh haru. Matanya berkaca-kaca melihat anaknya kembali ke wujud manusia. "Anakku, kamu sudah bangun." Fahmi mengerjap-ngerjapkan mata, mencoba memahami apa yang terjadi. Ia merasa bingung, seolah tidak bisa mengingat apa yang baru saja terjadi. "Ayah, apa yang terjadi? Di mana aku?" katanya dengan suara lemah. Pak Ustadz meraih tangan anaknya dan menggenggamnya dengan erat. "Alhamdulillah, kamu sudah kembali. Nak, kamu sudah kembali ke wujudmu." Pak Ustadz menangis dengan bahagia, merasakan beban yang berat di dadanya hilang begitu saja. Warga yang menyaksikan kejadian itu mulai mendekat, masih terheran-heran dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang terjadi, namun mereka semua merasa bahwa ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Keajaiban yang datang dari Tuhan. Fahmi masih merasa bingung, tetapi ia mulai merasakan kekuatan yang mengalir dalam tubuhnya. "Ayah, aku merasa aneh. Apa yang sebenarnya terjadi pada diriku?" tanya Fahmi dengan suara lemah, masih berusaha mengingat apa yang baru saja terjadi. Pak Ustadz menarik napas panjang. "Aku juga tidak tahu, Nak. Semua ini terjadi begitu cepat. Tapi yang aku tahu, Tuhan telah memberikan kita jalan keluar dari ujian ini. Kamu tidak akan pernah mengerti apa yang terjadi, tapi yang penting adalah kamu kembali, kamu sehat." Fahmi terdiam sejenak, merenungkan kata-kata ayahnya. Ia merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Tiba-tiba ia teringat tentang mimpi-mimpi aneh yang sering ia alami. Mimpi tentang makhluk besar yang mengawasinya, dan suara yang sering datang dalam mimpinya. Aku merasa seolah-olah aku sedang di ujung sesuatu. Ayah, sesuatu yang besar dan tak terbayangkan, kata Fahmi dengan suara gemetar. Pak Ustadz menatap anaknya dengan penuh kasih sayang. Mungkin, Nak, mungkin kamu sedang diuji oleh Tuhan. Tapi yang aku yakini, ujian itu pasti akan memberikan kita hikmah yang besar, jika kita bisa bersabar dan selalu berdoa kepadanya. Warga yang semula cemas kini mulai merasa lega. Mereka melihat bagaimana Fahmi kembali ke bentuk manusia, dan bagaimana makhluk yang sebelumnya mengerikan itu akhirnya menghilang. Mereka semua tahu bahwa kejadian ini adalah sebuah ujian besar, namun mereka juga menyadari bahwa keajaiban Tuhan tidak mengenal batas. Saat malam semakin larut, ahli spiritual yang diminta Pak Ustadz untuk datang akhirnya tiba di rumahnya. Warga yang sebelumnya berkerumun di sekitar rumah Pak Ustadz kini menyaksikan dengan penuh harapan, berharap sang ahli spiritual bisa memberikan penjelasan tentang kejadian yang luar biasa ini. Sang ahli spiritual, seorang lelaki tua dengan jubah putih dan sorban di kepalanya, memasuki rumah Pak Ustadz dengan penuh hikmat. Apa yang terjadi di sini? Tanyanya dengan suara lembut, meskipun wajahnya menunjukkan ketegasan. Saya merasakan energi yang sangat kuat di tempat ini. Pak Ustadz menceritakan kejadian yang telah mereka alami, mulai dari anaknya yang berubah menjadi ular piton raksasa, hingga akhirnya kembali ke wujud manusia. Sang ahli spiritual mendengarkan dengan seksama, dan setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan. Ini adalah ujian yang diberikan Allah untuk menguji kesabaran dan keteguhan iman kalian. Fahmi, anakmu, adalah bagian dari ujian ini. Dia memiliki tugas yang sangat berat di dunia ini, dan kadang-kadang, ujian datang dengan cara yang tidak terduga. Namun, Allah Maha Besar. Dia telah memberikan jalan keluar. Makhluk yang muncul itu adalah bentuk dari ujian tersebut. Pak Ustadz mengangguk pelan, menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi memiliki alasan yang lebih besar di baliknya. Keajaiban yang terjadi bukanlah kebetulan, melainkan sebuah tanda dari Tuhan yang memberikan harapan di tengah kesulitan. Malam itu, Pak Ustadz dan Fahmi duduk bersama, merenung tentang segala yang telah terjadi. Mereka merasa diberkati,
merasa lebih dekat dengan Tuhan daripada sebelumnya. Meskipun ujian itu berat, mereka tahu bahwa setiap ujian pasti akan berakhir dengan kebaikan bagi mereka yang bersabar dan bertawakal kepadanya. Keajaiban yang datang itu menjadi pelajaran berharga bagi mereka semua, bahwa dalam setiap kesulitan, Tuhan selalu memberikan jalan keluar, asalkan kita tetap beriman dan bersabar. Pagi itu, Desa Sumberrejo tampak tenang, meskipun peristiwa yang luar biasa baru saja terjadi. Warga mulai kembali menjalani rutinitas mereka, meskipun dalam hati mereka masih terngiang-ngiang kejadian yang tak dapat dijelaskan dengan logika. Ular piton raksasa yang semalam melilit rumah Pak Ustadz kini sudah menghilang, dan Fahmi, anak Pak Ustadz, telah kembali ke bentuk manusia. Namun, meskipun kejadian itu berakhir dengan keajaiban, rasa penasaran masih menggelayuti pikiran warga desa, dan terutama Pak Ustadz dan Fahmi sendiri. Setelah keajaiban malam itu, Fahmi merasa ada sesuatu yang sangat berubah dalam dirinya. Meskipun tubuhnya kembali seperti semula, ada perasaan yang tak bisa dijelaskan. Ia merasa lebih peka terhadap segala sesuatu yang ada di sekelilingnya, lebih sadar akan setiap perasaan yang ia miliki, dan lebih mendalam dalam memikirkan makna hidup. Namun, ia juga merasa seperti membawa beban yang sangat berat di dalam hatinya. Pagi itu, Fahmi duduk bersama ayahnya di ruang tamu rumah mereka. Pak Ustadz menatap anaknya dengan penuh kasih sayang. Namun di balik tatapan itu, ada rasa kebingungan yang tak kunjung hilang. "Nak, apakah kamu merasa baik-baik saja?" tanya Pak Ustadz dengan suara lembut, meskipun ia sendiri tahu bahwa jawaban yang sesungguhnya lebih dalam dari sekadar kata-kata. Fahmi mengangguk perlahan. "Aku merasa aneh, Ayah. Rasanya seperti aku telah melihat dunia dengan cara yang berbeda, dengan cara yang lebih dalam. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar dari hidupku ini yang sedang menunggu aku." Pak Ustadz menarik napas panjang dan menatap anaknya dengan penuh perhatian. "Anakku, kamu baru saja melewati ujian besar dari Allah. Ini bukan hanya soal kejadian yang luar biasa itu, tetapi tentang apa yang kamu alami dalam dirimu sendiri. Aku yakin Tuhan sedang memberikanmu pencerahan melalui ujian ini." Fahmi terdiam sejenak, mencoba memahami apa yang ayahnya katakan. "Tapi ayah, apa yang sebenarnya terjadi padaku? Mengapa aku bisa berubah menjadi ular piton? Apa yang harus aku pelajari dari semua ini?" Pak Ustadz tersenyum lembut, namun di matanya ada rasa dalam yang tak dapat disembunyikan. "Nak, dalam hidup ini, ujian datang dalam berbagai bentuk. Allah memberi ujian kepada umatnya bukan untuk membinasakan mereka, tetapi untuk membersihkan jiwa mereka dan memberi mereka pelajaran yang sangat berharga. Apa yang terjadi padamu adalah ujian yang luar biasa, dan dengan itu, Allah ingin kamu menyadari sesuatu yang sangat penting." Pak Ustadz berhenti sejenak, menatap keluar jendela, seolah mengingat kembali setiap langkah yang telah mereka jalani. "Kamu tahu, Nak, dalam setiap ujian yang diberikan Allah, ada hikmah yang tersembunyi. Kadang-kadang, kita tidak langsung mengerti apa yang Allah kehendaki dari kita, tetapi yang penting adalah bagaimana kita menghadapi ujian itu dengan sabar, tawakal, dan penuh keikhlasan." Fahmi mendengarkan dengan seksama, matanya mulai berbinar, seolah ada sesuatu yang mulai ia pahami. "Jadi, Ayah, aku harus menerima ini sebagai bagian dari jalan hidupku? Meskipun aku tidak tahu apa yang akan datang, aku harus terus berjalan dengan keyakinan." Pak Ustadz mengangguk dengan penuh keyakinan. "Betul, Nak. Allah memberi kita ujian sesuai dengan kemampuan kita. Allah tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuannya. Semua yang terjadi dalam hidup ini, baik atau buruk, adalah bagian dari takdir yang telah ditentukannya. Kita hanya perlu bersabar dan yakin bahwa ada kebaikan di balik setiap ujian." Fahmi merenung, merasa ada kedamaian yang mulai tumbuh dalam hatinya. Tiba-tiba, sebuah pemahaman yang dalam muncul di benaknya. "Ayah, aku baru menyadari sesuatu. Selama ini aku terlalu fokus pada apa yang ingin aku capai, pada apa yang harus aku lakukan, tapi aku lupa untuk benar-benar merasakan hidup ini.
Aku lupa bahwa hidup ini bukan hanya tentang pencapaian atau tujuan, tapi tentang perjalanan itu sendiri. Mungkin selama ini aku terlalu sibuk mencari jawaban, tanpa benar-benar menghargai setiap langkah yang aku ambil. Pak Ustadz tersenyum mendengar kata-kata anaknya. Itulah yang disebut dengan pencerahan. Nak, ketika kita benar-benar memahami hidup, kita tidak lagi terjebak dalam keinginan untuk mengendalikan semuanya. Kita hanya perlu berusaha, berdoa, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Inilah cara kita menemukan kedamaian sejati. Fahmi merasa lega. Perasaan yang selama ini mengganggunya mulai hilang. Ia menyadari bahwa kejadian yang luar biasa ini, meskipun menakutkan dan penuh kebingungannya, telah memberinya pelajaran yang tak ternilai harganya. Keajaiban yang terjadi bukan hanya tentang perubahan fisiknya, tetapi tentang perubahan dalam dirinya, tentang cara dia memandang hidup. Pak Ustadz menatap anaknya dengan bangga. Ia merasa bahwa meskipun ujian ini sangat berat, anaknya telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih dewasa, dan lebih dekat dengan Allah. Nak, perjalanan hidupmu masih panjang. Apa yang terjadi hari ini adalah awal dari banyak hal yang akan kamu pelajari dalam hidup ini. Jangan takut untuk menghadapi apapun yang datang, karena kamu sudah dipersiapkan untuk itu. Fahmi tersenyum dan memeluk ayahnya dengan erat. Terima kasih, Ayah. Aku merasa lebih kuat sekarang. Aku tahu bahwa apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah sendirian. Allah selalu bersama kita. Pak Ustadz membalas pelukan anaknya, merasakan kedamaian yang luar biasa di dalam hatinya. Betul. Nak, Allah selalu bersama kita, dalam setiap langkah kita. Saat itu juga, Pak Ustadz dan Fahmi merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka berhenti sejenak. Semua kegelisahan dan kecemasan yang mereka rasakan selama ini seolah terhapuskan oleh pemahaman yang baru. Mereka menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang bagaimana mengatasi kesulitan, tetapi juga tentang bagaimana kita menghadapi kesulitan itu dengan hati yang ikhlas dan penuh kepercayaan kepada Allah. Hari itu, di tengah desa yang tenang, Fahmi merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian sejati. Ia tahu bahwa meskipun ujian hidup masih akan terus datang, ia kini memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Karena dalam setiap ujian, ada pelajaran yang sangat berharga, dan dalam setiap perjalanan hidup, ada cahaya yang selalu menerangi jalan kita, selama kita berserah kepadanya. Dengan pemahaman itu, Fahmi dan Pak Ustadz melangkah maju, siap untuk menghadapi apapun yang akan datang, dengan penuh keyakinan bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik bagi hambanya. Hari-hari setelah kejadian yang menggemparkan desa itu mulai berlalu dengan perlahan. Meskipun kehidupan di desa Sumberrejo kembali berjalan seperti biasa, ada sesuatu yang tak bisa dipungkiri. Kejadian luar biasa yang dialami oleh Pak Ustadz dan anaknya, Fahmi, telah mengubah seluruh pandangan hidup mereka. Kehidupan yang semula penuh dengan rutinitas sederhana kini dipenuhi dengan pemahaman baru tentang arti hidup, ujian, dan kepercayaan kepada Tuhan. Fahmi, yang dulu merupakan anak yang pendiam dan penuh kebingungan, kini tampak berbeda. Ia tidak hanya kembali menjadi pribadi yang lebih bijak, tetapi juga lebih menerima takdir dan segala ujian yang datang. Setiap langkahnya kini penuh dengan rasa syukur dan ketenangan. Kejadian malam itu telah membukakan matanya untuk memahami hidup dengan cara yang lebih dalam. Ia tahu bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani setiap langkah dengan penuh kesabaran dan keteguhan iman. Pak Ustadz juga merasakan perubahan yang luar biasa dalam dirinya. Sebagai seorang ayah, ia merasa bangga dan bersyukur karena anaknya telah melewati ujian besar ini dengan keberanian dan kebijaksanaan. Namun, di balik rasa bangga itu, Pak Ustadz juga semakin menyadari bahwa dalam setiap ujian yang diberikan Tuhan, ada banyak pelajaran yang bisa diambil untuk memperdalam iman dan ketakwaan. Ia merasa lebih dekat dengan Allah, lebih memahami bahwa hidup ini hanyalah perjalanan sementara, dan setiap langkah yang kita ambil haruslah penuh dengan rasa syukur dan tawakal. Suatu sore, Pak Ustadz dan Fahmi duduk di beranda rumah, menikmati udara segar yang menyegarkan. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang kehidupan, tentang ujian, dan tentang harapan yang selalu mereka simpan di dalam hati.
Fahmi menatap langit yang mulai meredup, diwarnai oleh cahaya senja yang lembut. Ayah, aku merasa begitu banyak pelajaran yang aku dapatkan dari kejadian ini. Dulu, aku selalu bertanya-tanya tentang tujuan hidupku, tentang apa yang harus aku lakukan untuk menemukan kebahagiaan. Tapi sekarang, aku tahu jawabannya. Pak Ustadz tersenyum dengan penuh kebanggaan. Apa yang kamu temukan, Nak? Fahmi menghela napas panjang, seolah hendak menyusun kata-kata yang tepat. Aku tahu bahwa kebahagiaan itu bukan tentang apa yang kita miliki, atau apa yang kita capai. Kebahagiaan sejati datang dari penerimaan terhadap takdir Tuhan, dari bersyukur atas apa yang telah diberikan kepada kita, dan dari menjalani setiap langkah hidup dengan ikhlas. Pak Ustadz mengangguk pelan, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut anaknya. Itulah hakikat kehidupan. Nak, kita tidak bisa mengendalikan semuanya. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah sikap kita terhadap kehidupan. Tuhan memberikan ujian, bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengajarkan kita tentang kesabaran, keikhlasan, dan tentang arti sejati dari kehidupan. Fahmi tersenyum. Matanya berbinar. Aku juga belajar, Ayah, bahwa ujian itu adalah bagian dari perjalanan hidup. Tidak ada yang mudah, tetapi semuanya ada hikmahnya. Kalau kita bisa menghadapi ujian dengan penuh tawakal, kita akan menemukan jalan keluar yang terbaik. Pak Ustadz menatap anaknya dengan penuh kasih sayang, merasa sangat bersyukur karena Allah telah memberinya anak yang bijaksana dan sabar. Kamu benar, Nak. Ujian bukan untuk membuat kita lemah, tapi untuk menguatkan kita. Dan yang paling penting, kita harus selalu ingat bahwa Allah selalu bersama kita, dalam suka maupun duka. Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati ketenangan yang datang setelah melalui perjalanan panjang. Pak Ustadz merasa bahwa, meskipun ujian yang mereka hadapi sangat berat, namun dalam setiap kesulitan itu ada keindahan yang terungkap, dan dalam setiap ujian, ada kesempatan untuk menjadi lebih baik. Fahmi menatap ayahnya dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Ayah, telah selalu ada untukku, memberi dukungan dan doa. Aku tahu, tanpa kasih sayang dan bimbingan Ayah, aku tidak akan bisa melewati semua ini. Pak Ustadz merangkul anaknya dengan lembut. Jangan pernah ragu, Nak. Aku selalu ada di sini untukmu. Dan yang lebih penting, Allah selalu ada untuk kita. Dia yang akan memberi petunjuk. Dia yang akan memberi jalan. Kita hanya perlu berusaha dan bersabar. Saat itu, udara sore yang sejuk terasa begitu damai. Desa Sumberrejo yang dulu dipenuhi dengan kecemasan kini terasa lebih tenang. Warga yang sempat terkejut dengan peristiwa aneh itu kini merasa bahwa mereka telah belajar sesuatu yang sangat berharga. Bahwa hidup ini bukan tentang apa yang kita lihat, tetapi tentang bagaimana kita menghadapi setiap peristiwa yang datang dengan hati yang lapang. Pak Ustadz dan Fahmi tahu bahwa ujian yang mereka hadapi belum berakhir, tetapi mereka kini siap untuk menghadapi apapun yang datang. Dengan keyakinan dan keteguhan hati, mereka melangkah maju, membawa pesan bahwa dalam setiap ujian, ada keajaiban yang menyertainya, jika kita percaya dan bertawakal kepada Tuhan. Hari itu, mereka berdua duduk dengan penuh kedamaian, menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah yang harus dijalani dengan penuh rasa syukur. Kejadian yang menggemparkan desa ini telah mengajarkan mereka banyak hal, dan mereka tahu bahwa mereka telah menjadi lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah. Mereka berdoa agar Allah selalu memberi mereka petunjuk, dan agar mereka selalu diberi kekuatan untuk menghadapi segala ujian yang akan datang. Dengan rasa syukur yang mendalam, mereka melangkah bersama, siap untuk menyambut masa depan dengan penuh harapan dan keyakinan.